Bila dalam keadaan biasa, tanaman tersebut tidak dapat diserang oleh patogen. Ya. Biasa ini artinya alami ya, normal gitu. Ya. Yang rentan tanaman dapat atau bisa terserang oleh patogen, sedangkan tanaman yang toleransi atau toleran apabila dalam keadaan biasa dapat menyesuaikan diri dengan patogen yang berada dalam jaringan tanaman. Artinya yang tengah-tengah ini sebelum, jadi ada tahan atau resisten, toleran, baru rentan urutannya. Ya. Jadi tahan ini saya ambil ilustrasikan dulu. Tanaman kita terserang patogen, tapi tanaman kita tidak tersentuh sama patogen itu. Tahan dia, tidak mengapa. Gitu. Sedangkan yang toleran, tanaman itu terserang, jadi dia kena juga gitu. Dia kena, tetapi dia masih dapat berproduksi. Ya. Jadi dia toleransi dengan patogen itu, artinya dia terserang sedikit gitu ya, terserang, tapi dia masih survive, sisa menghasilkan dan masih berproduksi yang normal, itu namanya toleran. Sedangkan peka ya dia bisa habis ya, bisa tahan ya. Jadi kalau kita punya tanaman ya, inokulasi tanaman kita itu terserang, dia kelihatan daunnya, tapi dia masih berproduksi yang optimal, masih produksi. Sedangkan yang peka ya nggak mau, dia mati, terganggu. Kalau tanaman yang resisten atau tahan, dia memang punya kemampuan imunologi yang bagus, ya, imun kekebalan yang bagus, sehingga dia di dalam tubuhnya ada sejenis phytoalexin namanya. Phytoalexin itu sejenis metabolit sekunder ya. Jadi ada zat tertentu pada tanaman yang tanaman itu sendiri, zat itu sendiri bisa menghalau patogen. Seperti kita ya, misalnya manusia itu kalau tubuhnya terserang satu benda asing ya, sehingga terjadi infeksi misalnya, di situ kemudian kalau dianalisis di laboratorium darah orang yang sakit, itu biasanya sel darah putihnya, leukositnya tinggi ya. Leukosit tinggi pada diagnosis sel dan hasil darah itu mengindikasikan bahwa seseorang ini mengalami infeksi, karena di situ ada sel darah putih yang banyak melawan benda asing itu, dan itu adalah reaksi normal ya. Jadi sel darah putihnya banyak, dan dokter bisa ngambil simpul, oh ini pasien mengalami infeksi ya, karena indikasinya ada sel darah putih yang cukup banyak. Baik, saya konsep terjadinya penyakit ini triangle disease sudah saya sampaikan tempo hari. Dalam ekosistem alami belum ada campur tangan. Yang sudah ada campur tangan di C-square ya. Di C-square ini segi 4 ya. Ya, ada manusia, ada patogen, ada tumbuhan, ada faktor luar, lingkungan di sini, faktor luar. Dalam ekosistem pertanian ini ada ya. Jadi di C-square ini memang terjadi pada ekosistem pertanian. Ekosistem pertanian itu artificial ekosistem buatan ya. Ekosistem buatan di mana sudah ada campur tangan manusia yang menentukan seberapa parah tanaman ini, nah, atau seberapa sehat, atau seberapa sehat dari tanaman ini. Nah, tadi saya katakan kan, misalnya manusia punya teknologi untuk memproteksi tanamannya ya, memproteksi tanamannya. Jadi bagaimana melindungi tanaman ini, sedangkan patogen di luar tuh banyak ya. Bagaimana supaya tanamannya tidak terserang patogen, bagaimana supaya lingkungan yang ada ini, kan lingkungan tidak bisa dibentuk, lingkungan itu apa adanya. Nah, bagaimana tanaman ini bisa survive dengan lingkungan yang seperti ini. Lingkungan ada kaitannya dengan patogen ya. Jadi semakin semakin tinggi pengaruh lingkungan terhadap keberadaan patogen, survivor patogen,
maka semakin hati-hati tanaman ini menghadapi patogen. Kira-kira begitu. Kita di sini punya peran untuk melakukan proses proteksi. Saya katakan tadi, proteksi bisa dilakukan pada setiap tahapan dalam patogenesitas. Patogenesitas itu mulai dari produksi, penyebaran, inokulis produk dan penyebaran sampai kepada tanaman itu menjelang infeksi. Nah, terlanjur Pak, sudah infeksi, masih ada harus treatment juga. Ya, treatmentnya nanti bisa melalui treatment mekanika, fisik, bisa kimiawi, bisa secara biologi atau hayati. Ya. Jadi itu harus ada konsep ya, bahwa proteksi tanaman itu melibatkan faktor lingkungan dan patogennya. Patogennya tidak ada di situ, tidak diunggulkan. Tapi karena lingkungannya kemudian sangat baik, ternyata lingkungan ini bisa membuat populasi patogen itu semakin tinggi. Nah, maka ada konsep yang kemarin saya jelaskan, ada istilah penyakit baru. Sebenarnya penyakitnya bukan baru, patogen itu ada, cuma lingkungannya sangat mendukung, dan terjadilah proses patogenesitas. Atau tanamannya, ya, atau patogennya berubah, patogennya sudah berubah, lebih ganas gitu. Ya, nanti kita masuk ke kenapa sih kok patogennya semakin ganas gitu. Oke, agar terjadi penyakit ini syaratnya, ya, syarat terjadinya penyakit. Tumbuhan harus rentan, ya, karena kalau tumbuhannya tahan ya nggak jadi sakit gitu. Ya. Nah, tumbuhan yang rentan di sini bisa jadi tumbuhannya misalnya secara genetis dia rentan, secara genetis, ya, struktur tubuhnya memang memungkinkan dia terserang itu. Ya. Saya ingat dulu waktu dijelaskan sama dosen saya, ya, tentang penyakit asma, ya, penyakit asma. Katakan penyakit asma itu bukan penyakit keturunan, bukan penyakit menular, ya, harusnya bukan penyakit keturunan gitu ya, asma gitu, bukan. Tapi yang diturunkan itu bukan penyakitnya, tapi yang diturunkan itu struktur tubuhnya, struktur bidang dadanya dan seterusnya. Struktur tubuhnya itu secara anatomis gitu, struktur dalamnya itu memungkinkan dia asma kalau ada faktor pencetusnya gitu. Jadi strukturnya gitu, bukan penyakitnya, penyakit keturunan bukan, tapi struktur tubuhnya itu memungkinkan dia peka terhadap faktor-faktor yang dapat mencetus terjadinya asma. Sehingga ada orang yang waktu kecilnya asma, gedenya udah sembuh gitu, kan diobatin sembuh. Terus karena sudah biasa dengan faktor-faktor yang tadi pencetusnya, dia udah biasa gitu. Terus bila tiba-tiba ada faktor pencetusnya, misalnya udara dingin atau apa gitu, ya, kan kambuh, bukan kambuh sebenarnya. Jadi strukturnya gitu. Itu yang dulu pernah saya dengar ya, walau alam bisawab gitu ya, tentang itu. Jadi, wah, ini bapaknya asma ya, ibunya asma, anaknya pasti asma gitu turunannya. Ya, struktur tubuhnya yang diturunkan sehingga dia lebih peka terhadap faktor pencetus asma gitu. Jadi tumbuhannya harus rentan. Makanya zaman sekarang ini ya kita harus kuat, jangan rentan ya. Imunnya harus bagus, imun boosternya bagus, dengan vitamin, minum madu, nah gitu ya. Perasaannya happy, senang gitu ya. Jadi itu tumbuhan harus dalam keadaan rentan. Kalau gitu rentan kurang makan, tanaman kurang makan, iya, tanamannya kurang makan, lemah dia, jadi gampang kena sakit gitu kan, sama ya. Bangun dia tanamannya makhluk hidup seperti itu. Kemudian patogen harus virulen bukan virus maksudnya, virulen itu harus punya kemampuan untuk mempatogenesitas. Ya. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk patogenitas ya dia tidak bisa disebut patogen gitu. Ada sih di situ, tapi dia tidak mampu
epidermis untuk masuk ke jaringan tanam, dia tidak mampu nembus, diam aja di situ. Ya udah, dia nggak virulen gitu. Ada. Jadi kalau saudara ambil daun tanaman yang sehat, iseng-iseng gitu, saudara isolasi, saudara biarkan murni pakai PDF di laboratorium, ini ada loh, ada bakteri gitu, ada cendawan. Tapi kalau tanamannya nggak apa-apa ya gitu. Iya, bakterinya aja cendawan nggak bisa masuk gitu. Ada. Apakah itu disebut patogen? Bukan, itu mikroorganisme saja yang nempel gitu. Karena kalau udah berkaitan dengan patogen, dia mampu menimbulkan penyakit, itu patogen. Kemudian lingkungan harus cocok, harus sesuai. Ya. Lingkungan cocok untuk perkembangan patogen dan lingkungan yang cocok bagi kelemahan tanaman itu. Jadi tanaman yang rentan nih, ada lingkungan yang cocok, dia menjadi rentan, cocok, dia lemah. Kenapa lingkungannya angin, lingkungannya lembab, terlalu lembab banget lingkungannya. Terlalu lembab kan tanaman lebih lemah gitu. Tanaman kan butuh cahaya matahari. Kalau kelembaban kan karena suhunya rendah terjadi kelembaban yang tinggi. Sementara patogen paling suka di situ. Ya. Pada manusia aja, ya, yang punya kepekaan yang tinggi terhadap patogen, terhadap mikroorganisme yang ada di sekitar dia, katakanlah punya penyakit tertentu, dia konsultasi ke dokter, karena penyakit kulit gitu ya, apa ini penyakit kulit, datang ke dokter, dokter sarankan, kamu pakainya jangan pakai bahan ini, jangan pakai bahan ini, bahan bajunya jangan pakai yang ini, pakai yang ini, gitu, kelembaban, ya. Jadi itu intinya bagaimana sirkulasi segala macam. Jadi lingkungan yang dimaksud ini, lingkungan ini untuk patogen menyebabkan dia lebih virulen, lingkungan ini bagi tanaman dia lemah, maka terjadilah tanaman yang sakit. Baik. Ya. Tanaman terserang oleh dua patogen. Jadi ada patogennya banyak ini, ya minimal 2 gitu kan. Reaksi patologinya tidak berbeda dengan bila hanya diserang oleh masing-masing patogen. Ya. Jadi mungkin ini reaksi patologinya, reaksi penyakitnya tidak berbeda. Ya. Jadi kalau diserang oleh katakanlah patogen 1 dan patogen 2, reaksi sama gitu. Ya, sama. Misalnya terjadi nekrosis sama, atau terjadi hipoplastis misalnya gitu. Misalnya gini, bakteri apa namanya, Pseudomonas solanacearum, bakteri Pseudomonas, ya, itu menyerang tanaman tomat, ya. Diperparah dengan cendawan Fusarium solanacearum, menyebabkan layu. Jadi tanaman tomat itu diserang oleh bakteri tadi itu Pseudomonas, ya. Jadi harus ada cara bedakan nanti ya, bedakan ini loh ciri khas nama bakteri itu, saudara udah belajar di mikrobiologi gitu, ya. Jadi dari kelompok genus misalnya Pseudomonas, Pseudomonas, Erwinia segala macam itu, ya, itu bakteri, dari namanya itu bakteri gitu. Jadi Pseudomonas solanacearum itu bakteri menyebabkan layu pada tanaman tomat. Sementara ada Fusarium solanacearum, itu ada cendawan yang menyebabkan penyakit yang sama pada tanaman tomat. Ya, kerjasama. Reaksi itu patologinya sama-sama layu. Mungkin akan mendapatkan reaksi anergistik, yaitu penyakit yang timbul akan lebih ringan daripada yang diharapkan. Ya. Jadi analgesik ini dua ini dia bersifat antagonis sebenarnya. Jadi tanaman yang terserang itu malah tanamannya lebih ringan serangannya dibandingkan diserang oleh satu patogen, karena patogen yang lain di samping menyerang dia juga ngerepotin patogen yang lain, ngaduk-ngaduk patogen yang lain. Ya. Tapi kalau reaksinya sinergistik, tanaman lebih parah, ya, lebih parah. Jadi
memberatkan tanaman karena bekerja sama ya. Jadi tanaman yang ini sinergis ya. Sinergis, yang ini menyebabkan ini kemudian dinyerang sama-sama, tanamannya berat ya. Kalau saya ambil analogi gini nih, ini bercanda saja ini analoginya. Seorang yang penakut ketemu penakut itu jadi berani apa jadi tambah takut? Hah? Dia penakut ketemu penakut itu tambah berani apa tambah takut? Gimana Ira? Tambah takut, Pak. Tambah takut, bukan tambah berani. Enggak, Pak. Ya. Yang lain sependapat nggak? Penakut ketemu penakut tambah takut. Ya. Jadi saya pernah profesor pembimbing saya menyilangkan tanaman padi yang peka, yang resisten, yang peka. Disilangkan dengan yang peka. Yang peka disilangkan dengan yang peka. Harapannya bisa mendapatkan secara genetis, memang ada